Hai adik-adik hebat, yuk kita baca buku bersama Kak Pipit. Anak robot penjaga desa. Kedatangan Raga di desa Nusantara. Di sebuah pagi yang cerah, warga desa Nusantara berkumpul di alun-alun desa yang asri. Bimo, seorang anak laki-laki yang selalu ingin tahu, berdiri terpaku melihat sebuah peti besar yang baru saja dibuka oleh Pak Kepala Desa. Dari dalam peti itu muncul sesosok robot berwarna putih dan oranye dengan mata digital yang berkedip ramah. Namanya adalah Raga, sebuah teknologi baru yang dirancang bukan untuk menggantikan manusia, melainkan untuk membantu menjaga harmoni kehidupan sosial di desa. Keluarga. Lingkungan sosial pertama. Bimo mengajak Raga pulang ke rumahnya untuk mengenalkan konsep lingkungan sosial terkecil, yaitu keluarga. Di ruang tamu, ayah Bimo sedang memperbaiki radio tua sementara ibu menyiapkan teh. Bimo menjelaskan kepada Raga bahwa di dalam keluarga, setiap anggota memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing. Ayah dan ibu bekerja keras untuk melindungi dan mencukupi kebutuhan, sementara anak-anak memiliki kewajiban untuk membantu dan menghormati orang tua. Tetangga adalah saudara dekat. Setelah dari rumah, Bimo dan Raga bertemu dengan Lala di jalan setapak desa yang penuh bunga. Lala sedang membantu Bu Sari, seorang tetangga lansia, membawa keranjang belanjaan yang berat. Lala menjelaskan kepada Raga bahwa tetangga adalah orang yang tinggal paling dekat dengan rumah kita. Jika kita mengalami kesulitan, tetanggalah yang biasanya pertama kali datang memberikan pertolongan. Aturan dan kewajiban kita. Bimo dan Lala membawa Raga ke depan sekolah desa. Di sana terdapat papan pengumuman yang berisi aturan-aturan desa dan sekolah. Raga bertanya mengapa manusia butuh aturan. Bimo menjelaskan bahwa aturan dibuat agar kehidupan masyarakat menjadi tertib, aman, dan nyaman. Tanpa aturan, semua orang akan berbuat sesuka hati dan bisa merugikan orang lain. Hak anak dalam masyarakat. Sambil beristirahat di taman bermain, Lala menjelaskan kepada Raga bahwa selain kewajiban, setiap anak juga memiliki hak. Hak adalah sesuatu yang seharusnya kita terima sejak lahir. Di desa ini, semua anak berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, hak untuk bermain dengan aman, dan hak untuk mendapatkan kasih sayang serta perlindungan dari orang dewasa di sekitarnya. Gotong royong, berat sama dipikul. Suatu pagi, lonceng balai desa berbunyi. Warga desa berkumpul untuk melakukan kerja bakti membersihkan saluran air menjelang musim hujan. Raga melihat Pak Kepala Desa, Pak Jaya, membagi tugas kepada warga. Ada yang mencangkul, ada yang mengumpulkan sampah, dan ada yang menyiapkan makanan. Ini adalah semangat gotong royong, ciri khas bangsa kita dalam menyelesaikan pekerjaan besar secara bersama-sama. Musyawarah untuk mufakat. Di balai desa, warga sedang berkumpul untuk mendiskusikan rencana pembangunan jembatan baru. Bimo memperhatikan bagaimana setiap orang diberikan kesempatan untuk berbicara dan mengeluarkan pendapat. Pak Jaya memimpin diskusi dengan tenang, memastikan tidak ada yang bertengkar meskipun ada perbedaan ide. Proses pengambilan keputusan bersama ini disebut dengan musyawarah. Interaksi di pasar desa. Lala mengajak Raga mengunjungi pasar desa yang ramai. Di sana, mereka melihat interaksi ekonomi dan sosial yang padat. Pak Edi, seorang pedagang sayur, sedang menawarkan barang dagangannya dengan ramah kepada para pembeli. Di pasar, orang-orang dari berbagai latar belakang bertemu untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka melalui kegiatan jual beli yang jujur. Menjaga keamanan dan ketertiban. Malam hari tiba, Raga menemani Pak RT di pos ronda. Meskipun teknologi seperti Raga bisa memantau desa dengan sensor, kehadiran warga untuk melakukan ronda malam tetap tak tergantikan. Keamanan desa adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya tugas petugas keamanan. Dengan berkeliling desa secara bergantian, warga bisa mencegah kejahatan dan saling menjaga kenyamanan saat semua orang beristirahat. Toleransi dan perbedaan. Di sekolah, Bimo dan Lala bermain dengan teman-teman yang berasal dari berbagai suku dan memiliki agama yang berbeda. Raga mengamati bahwa meskipun mereka berbeda dalam cara berdoa atau hobi, mereka tetap bisa bermain bersama dengan rukun. Inilah yang disebut dengan toleransi, sikap menghargai dan menghormati perbedaan yang ada di tengah masyarakat. Solidaritas dalam kesulitan. Suatu hari, seorang anak bernama Tony kehilangan sepedanya saat sedang bermain di sungai. Tony merasa sangat sedih dan menangis. Raga yang melihat hal itu segera memberitahu Bimo dan Lala. Tanpa diperintah, anak-anak desa lainnya ikut mencari sepeda Tony. Mereka merasa iba dan ingin meringankan beban teman mereka yang sedang kesusahan. Inilah kepedulian sosial yang nyata.
Janji Anak Nusantara. Petualangan Raga di Desa Nusantara berakhir dengan sebuah festival kecil di balai desa. Raga telah belajar banyak tentang kehidupan sosial manusia, dari keluarga, tetangga, aturan, hingga kerjasama yang tulus. Raga kini bukan lagi sekadar robot asing, melainkan bagian dari keluarga besar warga desa. Bimo, Lala, dan semua anak berjanji untuk terus menjaga nilai-nilai luhur yang telah mereka pelajari. Terima kasih sudah membaca bersama Kak Pipit.